memulihkan setiap keberadaan kami. Ketika kami dalam kekurangan, kami boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Sebab itu pagi ini kami menaikkan syukur kami buat cinta-Mu yang telah Kau buktikan ya Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih Kudus. Pagi ini Bapa kami datang dengan hati yang hancur di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu semua ini karena anugerah Tuhan. Kami ada oleh karena kebaikan-Mu. Pagi ini Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami, biar kami berkenan di hadapan Tuhan hari ini. Berkati kami semua para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kau juga terus tinggal dalam urapan Allah. Kami semua Tuhan, kami boleh menikmati sukacita berkat surgawi pada pagi hari ini. Segala bentuk-bentuk kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengganggu kami, yang coba membawa kami keluar dari fokus kami pagi ini dalam Engkau, kami tolak itu dalam nama Yesus. Biar nama Tuhan saja yang dipuji. Kami mulaikan Tuhan, habiskan kebaktian pagi ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Boleh lihat kiri kanan. Sampaikan lambaikan tangan kemenangan kita, amin. Haleluya di atas. Haleluya. Puji Tuhan. Berita tentang kekristenan kita, yaitu berita tentang cerita yang bukan hanya sekedar cerita, tapi telah membuktikan. Amin. Yesus telah mati buat kita. Dia menebus kita dan kuasanya sanggup membangkitkan kita juga. Amin. Dia tidak hanya mati saja, tapi dia juga bangkit. Amin. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik buat kita. Haleluya. Dia
pujian. Baik, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami akan meletakkan persembahan kami ya Tuhan. Semua datang daripadamu. Kami bawa buat pekerjaan Tuhan. Mulai dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita meletakkan persembahan yang pertama. Sambil kita mempersiapkan hidup kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Apa yang dapat memisahkan kita? Kalau Yesus yang kudus itu, yang suci itu, membuat terkutuk, rela menderita dan ternoda, hanya agar kita tidak terpisahkan dengan Bapa di surga. Ingat cintanya yang besar. Apa yang dapat memisahkanmu dari kasih-Mu, Tuhan selalu. Ketelanjangan rasaku, apa yang dapat memisahkanmu dari kasih-Mu, Tuhan selalu. Aniayakan penderitaan tak satu, yang satu, ada banyak waktu kita mungkin merasa susah. Ada banyak waktu saya merasa ada kalanya sedih. Saya masuk kamar, ada kalanya menghadapi beban. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Saya tersungkur di kaki Tuhan. Dan ketika saya terdiam, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia tahu keberadaan kita pada pagi hari ini. Dan tidak hanya tahu, selalu saya katakan, pengalaman Yesus telah membuktikan Dia juga sanggup. Amin. Mencukupkan, memulihkan, meringankan, menghibur, terlebih menyelamatkan kita. Apa yang dapat ditawarkan dunia ini? Kasihnya tidak dapat memisahkan kita dari dunia ini. Mengikat begitu kuat dengan darahnya yang kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Apa yang dapat Dia pisahkan?
membalas kebaikan hati-Mu kepada kami ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami juga bersyukur Engkau bisa kumpulkan kami di sini Tuhan, kembali untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami yakin hamba-Mu sudah dipersiapkan Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Ya doa sebanyak kami ya Yesus, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah silakan Bapak Ibu, kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara sukacita pagi hari ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Yang di atas, haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Baiklah, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pagi ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Ibu Merke, Ibu Pendeta Merke Mantiri dari daerah kota satelit Surabaya ya, yang sana. Beliau baru selesai ikut dua puasa Esther, ya boleh dikatakan dua puasa nasional ya yang dibikin di Jogja. Itu saya persilakan. Ya, silakan. Puji Tuhan, saya permisi buka masker ya. Boleh. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya puji Tuhan. Saya percaya di atas itu bukan anak muda semua, campur ya. Oh, semangat luar biasa. Puji Tuhan, saya pun beberapa tahun yang lalu ya saya bisa ada di sini karena memang Cirebon ini ya kota yang sangat-sangat indah buat kami keluarga karena kami punya keluarga di sini ya yang sudah lama tinggal di sini. Ya kalau saudara tahu kan itu Catherine Ibu Maria yang sudah selama stop sudah lama, sudah 2 tahun ini tidak beroperasi karena situasi dan kondisi ya. Kita pun bersyukur kepada Tuhan Ebenezer sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, terlebih yang paling penting kita mempertahankan panggilan Allah itu dengan sungguh-sungguh sampai saat ini, dan itu semua karena bukan kuat dan gagah kita, karena Allah masih memperkenankan saya dan saudara untuk ada sampai saat ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan melalui Bapak Gembala, Ibu Gembala senior kami, orang tua di dalam Tuhan ya. Kami boleh melihat, merasakan bahwa di tempat ini selalu ada kegerakan besar yang Allah lakukan. Meskipun dalam situasi pandemi sudah 2 tahun lebih sampai saat ini ya, kami pun di Surabaya saudara merasakannya, semua kena imbasnya, tidak terkecuali hamba-hamba Tuhan dan tentunya saudara tahu pengusaha-pengusaha di luar sana semuanya ya. Kami dengan kemurahan Tuhan ya, saya di masa usia yang semakin bertambah tentu fisik semakin merosot ya. Saya biasanya kalau ikut 2 puasa Esther ini sudah memang semangat sudah dengan rumah
Ya, kami sudah persiapkan diri kan kita mulai tanggal 19 sampai 22. Jadi mulai kan Jumat Agung itu kebaktian. Kalau saya sudah jaga hati Tuhan, saya ini mau pergi Tuhan, mau pergi berdiam diri dulu. Sudah vakum sudah lama ini doa puasa Ester juga kita, bukan juga vakum lama sih, tahun lalu kita Oktober terakhir ada di Cisarua Bogor karena kita pindah-pindah ya. Ini sudah bukan doa puasa biasa atau dopus stop, tapi dopen, namanya dopen, doa puasa Ester nasional. Karena Manado, Jakarta, ya semuanya ada, juga Lampung, Kalimantan, kemarin kita Bali, semua kumpul di Hotel Taman Eden 2 Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Ya selama 3 hari 19 sampai 21 saya datang hari Senin ya dengan keretanya masuk jam 8 malam. Ya kami sudah dijemput oleh panitia. Kita naik kurang lebih 1,5 jam ke Kaliurang itu. Dan kami semua boleh sehat, dipelihara Tuhan, dan seperti saya bilang tadi, fisik mulai bermerosot. Karena bertambah umur, tambah lagi ya. Biasanya itu kalau tetap semangat aja. Hari yang ketiga lambung mulai pedis. Sudah terus kepala ini pening, sempoyongan. Oh Tuhan, sudah datang dari sana, sudah siap-siap. Kalau mau gagal di sini sudah masuk hari yang kedua, memang yang paling ya berat. Karena kami juga di sana bukan laya-laya tidur, saudara ya. Mulai 4.30 sudah ada di aula. Terus nanti pulang mandi sebentar, balik lagi 7.30 mulai session sampai jam 1 siang. Balik lagi ke kamar jam 5 sore. Balik lagi ke aula sampai jam 10 malam. Itu session demi session kami lalui dengan kemurahan Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah ya, tapi bukan semakin lemas yang ikut, tapi kita berkemenangan. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang pulang tiba-tiba, tidak ada ya, semua berkemenangan. Karena kita tidak dapat membayar apa yang menjadi kemurahan hatinya Allah yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus kita, yang membuat hidup ini menjadi berarti dan berharga. Sampai mati pun firman Allah menjamin saya dan saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Pemazmur katakan, masa ada mayat sih yang berharga? Tetapi matinya segala kekasih-kekasih Tuhan berharga di mata Tuhan. Luar biasa saudara. Italah orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Ingat itu. Makanya jangan sia-siakan waktu ini, jangan sia-siakan hidup ini. Ya, karena tema kami kemarin itu work to target, mengejar atau menuju dengan jangan leyeh-leyeh, berlari-lari menuju kepada sasaran atau tujuan yang sebenarnya, yaitu panggilan surgawi, hidup yang kekal. Amin. Jangan cuma capai target toh. Orang-orang kan hidup ini punya visi dan misi, tapi jangan stuck sampai di misi saja. Oh sudah puas. Tapi tujuan yang sebenarnya seringkali kita lupa, saudara. Tetapi pagi hari ini melalui Bapak Ibu Gembala saudara di sini, bahkan wakil gembala senior yang orang tua di dalam Tuhan, saya diberi kesempatan. Saya bersyukur dan ini semua anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita langsung saja kepada firman Tuhan. Kita buka dulu di dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasalnya yang ketiga. Di sini ada ayat, dikatakan oleh firman Allah, satu ayat saja yang menjadi kekuatan kita atau motivasi kita. Ya, dikatakan Kolose 3 ayat 1 dan 2. Mari saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri.
Kita akan baca bersama-sama. Filipi Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Baca bersama-sama 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, saya beri judul firman Allah pagi ini, prioritas hidup. Haleluya. Prioritas hidup itu prioritas yang harus diutamakan, yang paling diutamakan, dan yang harus di sini Kolose katakan pikirkan. Karena Paulus menulis kepada jemaat di Kolose dikatakan, karena itu kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Jadi katakan Paulus kepada jemaat Kolose untuk mencari dan memikirkan perkara di atas. Perkara di atas itu apa, Bapak Ibu Saudara? Hal kerajaan surga. Haleluya. Karena pun Paulus menulis dalam suratan Roma, dikatakan kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum. Haleluya. Amin. Bukan soal makan dan minum yang kita kejar, tetapi sukacita, damai sejahtera, kebenaran oleh Roh Kudus. Jadi kita lihat di sini bahwa yang harus kita cari dan kita pikirkan dan kita kejar seperti tadi, bukan what to target. Oh, target kan orang kan kalau punya target banyak visi misi. Mungkin Bapak Ibu Gembala di sini punya visi misi untuk gereja ini. Kita juga dalam pekerjaan, usaha kita punya visi misi. Tapi jangan puas sampai di situ. Tetapi yang harus dipikirkan dan harus dicari dan dikejar adalah soal kerajaan Allah. Ya, jadi prioritas hidup. Saya ambil contoh saja, kita sudah tidak baca. Saya ambil contoh saja dalam kitab Kejadian. Kita lihat Abram itu, di mana dia pergi dan berada, dia selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di mana saja dalam keadaan apapun, dia bawa Lot keponakannya itu. Akhirnya dalam perjalanan mereka sampai menjadi kaya. Karena Abram targetnya bukan mau menjadi kaya, itu mengikuti, saudara. Haleluya. Itu mengikuti kita. Yang paling penting Matius 6:33 katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka nah ini yang seterusnya ini sekaliannya, saudara, sekaliannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu, prioritas dulu. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus prioritaskan Tuhan. Bangun pagi, jangan cari koran baru dulu, jangan buka HP dulu, jangan cetek TV dulu, atau cari kopi, cetek kompor. Ya sudah. Tapi cari dulu yang namanya kerajaan Allah itu, yang mendatangkan kekuatan kita untuk menjalani hidup sepanjang hari. Haleluya. Jadi kita lihat di sini bahwa kita harus mencari kerajaan Allah, dan untuk mendapatkan nilai-nilai kekekalan, jangan fokus membangun kerajaan bisnis kita sehingga kita lupa membangun kerajaan Allah, yaitu melayani Tuhan. Amin. Dunia punya moto, time is money. Waktu adalah hal. Orang Belanda bilang uang. Tapi kalau saya dan saudara, orang percaya memprioritaskan Tuhan, hidup ini apa? Adalah
kesempatan hidup ini untuk melayani. Itu hal-hal kekekalan, itu yang kita prioritas, saudara. Bukan dengan kata tinggal saja di gereja berbakti tidak kerja. Tuhan juga gak suka saudara orang malas. Kalau Paulus bilang belajar sama semut keras, Paulus bilang, oh itu Amsal, sorry. Paulus bilang apa? Jangan makan. Orang tidak mau kerja atau malas. Tapi Amsal bilang orang malas itu belajar kepada semut. Jadi kita harus tahu di hari-hari yang semakin jahat ini apa yang harus kita lakukan. Sudah kena pandemi 2,5 tahun ini, sudah mau 3 tahun, kok cuma biasa aja. Sudah lihat di sana, saudara. Kalau nggak tahu kalau di sini ya, krisis minyak goreng aja sudah pusing 7 keliling. Yo ayah ibu-ibu. Saudara, belum ini kan kemarin di Jogja ada adik saya, ada sepupu saya juga, ada hamba Tuhan di Jogja. Dia bilang, Kak, sekarang di sini krisis gula pasir, gula. Ya, saudara, memang gula itu buat tambah tenaga. Lagi krisis katanya gula pasir, sudah bertambah-tambah sekarang. Jadi kita lihat hari-hari ini apa yang harus kita prioritas. Jangan kita leye-leye atau bermasa bodoh, saudara. Tapi kita usahakan, kita mau mencari dan mengejar yang namanya kerajaan Allah, yang namanya hal-hal yang membuat saya dan saudara akan sampai kepada tujuan, yaitu panggilan ilahi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Kita lihat tadi, seperti saya katakan tadi, kalau dunia bilang waktu adalah uang, tetapi bagi kita waktu adalah kesempatan yang saya catatkan untuk berbuah bagi kerajaan Allah. Berbuah loh saudara. Pohonnya bukan lebat toh, sehingga waktu Yesus lewat Tuhan bilang pohon ara ini, murid-murid aja yang lihat bilang percuma tebang aja Tuhan. Ya, dia cuma rimbun tapi nggak ada buahnya. Murid-murid aja yang lihat bentuk, tapi Tuhan bilang kasih kesempatan dia berbuah. Jadi kita lihat di sini bahwa yang kita prioritas adalah kerajaan Allah, membangunnya di atas batu karang yang teguh, yaitu iman kepada Yesus Kristus, sehingga saya dan saudara tidak diombang-ambingkan atau digoyang oleh badai apapun selama kita hidup di dunia ini. Baca dulu 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, firman Allah berbunyi begini, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi dalam keadaan penderitaan sekalipun, dalam keadaan sesulit apapun, tidak ada alasan untuk kita untuk tidak menomorsatukan Tuhan atau memprioritaskan Tuhan. Amin. Amin. Mungkin karena pandemi ya Tuhan, sudah begini biasanya pagi bangun doa, beston, mesbah keluarga. Tapi kok setelah pandemi ini, aduh Tuhan, Tuhan tahu ya, ini pusing Tuhan, minyak goreng gak tahu mau cari di mana ya. Tuhan, beras tambah naik Tuhan. Ya. Jadi kita lihat di sini mari kita mau membangun iman di atas batu karang yang teguh supaya kita tidak mudah goyah. Haleluya. Kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan keadaan dunia ini. Mengikut Tuhan, melayani Tuhan itu bukan enak-enak kayak di jalan tol, saudara. Tidak ada hambatan. Yesus saja mengerjakan pekerjaan Bapaknya. Dia harus mati di kayu salib.
Dia harus mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dia tidak tanggung. Masih tawar-menawar pun di Taman Getsemani itu, dia bilang, kalau boleh Bapa, jauhkan cawan ini daripada. Tapi satu kata saja, bukan kehendak yang jadi, tapi biar kehendak Bapakku. Kalau kita ingat kata-kata itu, saudara, apakah saya dan saudara hari-hari ini mau saja cuma tinggal, mau enak-enak saja, tunggu ya nanti kalau saya sudah diberkati barukah saya sungguh-sungguh sama Tuhan, terus saya mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, mau bekerja buat Tuhan lewat talenta kita masing-masing, tentu mau berkorban buat Tuhan. Kalau memang kau dipanggil untuk memuliakan Tuhan dengan hartamu, ya kerjakanlah, saudara. Karena firman Tuhan juga ada berkata di dalam Pemazmur, muliakan Allah dengan hartamu. Haleluya. Dengan hartamu. Kalau kau tidak, yang melayani Tuhan lah orang-orang yang diberkati, pengusaha-pengusaha saja atau yang lain-lain. Kita masing-masing diberi satu kasih karunia, satu talenta, satu karunia Tuhan yang harus kita persembahkan untuk kemuliaan namanya, sampai kita kerjakan itu sampai masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Jangan stuck berdoa, gak diberkatin, sekarang perpuluhan ini berkurang. Ya gembala-gembala juga kena imbasnya, saudara. Semuanya. Makanya sampai kalau sudah bilang, oh persembahan ditransfer, ya ada yang nggak mungkin nggak sampai, saudara, banyak yang nggak sampai. Tapi mari, saudara, kita prioritas, kita tidak goyah karena kita selalu membangun iman di atas batu karang yang teguh. Batu karang itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yang ketiga, kita harus menyelesaikan kehendak Tuhan, karena orang yang menyelesaikan kehendak Bapa akan hidup selama-lamanya. Ayat 2 dikatakan di dalam Kolose pasal 3 itu dikatakan pikirkanlah. Jadi bukan cari, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya. Dan dikatakan menyelesaikan kehendak Tuhan, karena orang yang menyelesaikan kehendak Bapa akan hidup selama-lamanya. Kita baca dulu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 mulai. Saya akan bacakan kepada saudara dengan perlahan-lahan ya. 1 Yohanes, bukan kitab Yohanes tapi 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Bagian-bagian terakhir sebelum kitab Wahyu. Dikatakan di sini mulai ayatnya yang ke-15. Firman Allah berbunyi begini. 1 Yohanes 2 ayat 15 mulai. Firman Tuhan berbunyi demikian, 15 atas. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Terus, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap. Kita lihat, sedang, slow marslach orang Banda bilang, pelan tapi pasti. Amin. Saudara tahu dunia ini pasti lenyap? Pasti, saudara. Makanya dikatakan jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Menurut mungkin teknologi sekarang sangat-sangat canggih. Saya bilang biar digaptek, saudara. Tapi jangan bodoh firman. Dan kita harus baca firman. Sekolah minggu bilang baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya. Dan dikatakan jangan mengasihi dunia karena dia sedang. Ini sedang lenyap, saudara. Pelan tapi pasti lenyap. Tanda-tandanya sudah ada.
kita lele hari-hari ini, jangan kita bermasa bodoh. Kata Paulus dalam suratan Efesus, usahakan mengerti kehendak Allah. Nah, kita usahakan. Kalau kita baca firman Allah, kita tahu keadaan sekarang. Bukan nanti pakar-pakar sudah lihat televisi baru, oh ini yang bilang, oh dunia. Baca firman, saudara. Karena cuma ini yang benar. Gosip-gosip di televisi, di HP itu nggak benar. Cuma ini yang benar. Jadi baca dia. Kalau mau bertumbuh di dalam iman, ini bisa menumbuhkan. Dan saat Yohanes 1 ayat 1, firman itu siapa? Firman itu siapa? Yesus sendiri. Tidak ada keraguan-raguan di sini. Ada yang ragu, saudara. Ada yang bilang hoax, tidak pasti. Oh, haleluya. Dia sedang lenyap. Ini sedang lenyap menuju kehancurannya. Tetapi dikatakan orang yang hidup, dia bukan lenyap, cuma lenyap langsung betul. Dengan segala keinginannya dikatakan. Jelas ya firman Allah. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan hidup selama-lamanya. Yang sedang menuju target dan diselesaikan dengan tuntas, dia akan hidup selama-lamanya. Injil Matius 24 ayat yang terakhir dia bilang, yang setia sampai akhir, happy ending, tidak berhenti di tengah jalan. Happy ending, akhir dia diselamatkan. Surga bukan hanya cerita. Kalau bukan kasih, baik yang terakhir, surga hanya cerita. Dia bukan cerita untuk anak-anak sekolah minggu. Dia ada panggilan surga. Filipi pasal yang ketiga, kita lihat di situ. Ya, Paulus menulis ayat 12 sampai 14. Filipi pasal yang ketiga, kita lihat di sini ya. Itu buktinya kalau surga itu ada. Filipi pasal yang ketiga, ayat 12 mulai. Dikatakan begini. Filipi pasal yang ketiga ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Nah, stop dulu sampai di situ. Aku, kata Paulus, melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan tidak cukup sampai di situ, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus. Jelaskan saudara, Paulus dia bukan cuma mengejar, tapi dia berlari-lari. Dia mau sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Bukan target top, saudara, tapi sampai tujuan, sampai finish, happy ending. Baru kita namanya dapat yang namanya pahala itu, panggilan surgawi yang saya dan saudara diterima dari Yesus. Kita hanya sampai, bukan hanya sampai di target, tapi kita sampai dalam kerajaan surga. Kalau surga itu ada, buktikan. Sebelum mati, tinggalkan dunia ini, ya, kita belum sampai surga. Tapi kita lihat dalam Injil Lukas pasal 16, percakapan orang kaya dan Lazarus di alam maut. Saudara pernah baca? Pernah ada yang sampaikan firman Allah di sini? Bapak Gembala sampaikan percakapan di alam maut antara Lazarus dan miskin. Kalau orang kaya itu nggak ada namanya dengan orang kaya. Waktu hidup di dunia, orang miskin ini selalu datang meminta
meminta-minta mengemis di rumah orang kaya ini. Makanan yang rema-rema yang jatuh dari meja orang kaya ini dipungut, dimakan oleh Lazarus yang miskin. Tetapi begitu tinggalkan dunia, tentunya karena si miskin ini, dia lebih dulu meninggal. Tapi apa yang dilakukan? Dijemput oleh malaikat-malaikat, dibawa ke pangkuan Bapak Abraham. Begitu tidak lama kemudian, baru orang kaya nggak ada namanya ini meninggal dunia. Tapi dia melihat kenapa Lazarus ini ada di pangkuan Bapak Abraham. Lah, ini kan si Lazarus yang kenapa dia ada di sana? Dia kenal siapa Bapak Abraham. Dia bilang, itu Bapak segala orang beriman. Kok Lazarus digendong ya, dipeluk, ada di pangkuannya. Sedang saya di sini. Kok sudah mulai ada namanya penderitaan kecil. Sudah mulai merasa panas. Dan dia lihat dari jauh. Tolong. Bahasa Portugis, tolong aku di sini. Aku ini sudah mulai rasa apa? Tolong celupkan air di dalam lidahku. Aku sudah mulai rasa panas di sini. Terus Bapak Abraham bilang, aduh anak, ya, dari kami ke situ, dari sini ke situ, kami tidak bisa karena ada jurang pemisah. Kami yang mau datang ke situ nggak bisa, yang dari situ mau ke sana nggak bisa, karena sudah ada jurang pemisah. Maka dalam percakapan alam maut itu yang saya tahu di akhir cerita ini, dia bilang kalau boleh. Yang kedua, habis dia bilang tawaran celupkan lidah, dia bilang tolong bilang dong sama saudara-saudaraku yang masih ada hidup di dunia, tolong kasih tahu kalau mereka mau selamat, jangan seperti aku di sini. Nah, sudah bisa nggak kira-kira Bapak Abraham kasih tahu sama yang masih hidup di dunia? Nggak bisa, saudara. Itu penyesalan terakhir. Memang penyesalan itu selalu tidak ada di depan, selalu ada di belakang. Dia mau menyesal, kalau boleh mau bertobat hari ini, Tuhan akan, tapi sudah tidak ada kesempatan lagi. Haleluya. Surga itu ada. Bukan cuma sudah bilang, oh aku mesti capai target. Pokoknya sudah memenangkan jiwa kami hamba-hamba Tuhan, memenangkan jiwa, punya gereja besar. Ya, kita ini punya kendaraan mewah semua. Targetnya cuma sampai di situ apa? Nah, kami terpukul banget benar-benar. Firman Allah menempa kami di sana selama 3 hari. Dan kami memang benar-benar mau mengejar yang namanya panggilan surgawi itu. Harus sampai kepada tujuan, bukan target saja. Ingat, orang punya target semua, tapi kalau tidak sampai tujuan, itu akan sia-sia. Dan kita mengerjakannya hari-hari ini. Keselamatan itu harus kita lakukan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan hari-hari semakin bekerja dengan keras luar biasa. Karena kita tahu yang menyertai kita itu adalah oknum yang besar, adalah oknum penguasa dunia ini, bahkan yang berdaulat atas hidup saya dan saudara. Dialah Yesus Kristus. Kita bangga, saudara, karena kita ada di dalam panggilan surgawi ini. Tidak semua orang menerima kasih karunia. Amin. Dan lakukan kepada saudara-saudaramu hari-hari ini, bilang jangan pikir uang saja, jangan kejar bisnis terus, jangan kejar pekerjaan terus, prioritaskan Tuhan di dalam hidupmu. Mungkin masih ada saudara-saudaramu yang belum di dalam Tuhan, menerima anugerah keselamatan Tuhan. Kita kalau boleh Tuhan, saya selamat, anak saya selamat, suami saya selamat, cucu-cucu saya selamat Tuhan, menantu-menantu saya selamat Tuhan. Kalau boleh sampai pembantu-pembantu rumah tangga selamat Tuhan, diselamatkan Tuhan. Karena
diminta kasih karunia kemurahan. Karena kasih karunia itu tidak bisa dibeli. Haleluya. Tuhan saja membayar kita dengan harga yang lunas. Bukan dengan barang fana engkau tebus hidupmu, tapi oleh darahnya yang mahal, yang tidak bercacat dan celah itu. Bukan dengan emas perak engkau tebus dirimu, tapi apa? Bukan dengan emas perak kau menebus hidupku, oleh segenap kasih. Bukan cuma kasih, saudara, dan pengorbananmu. Haleluya. Maksudnya kita harus mati juga, mati dengan daging ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama, yang sudah sia-sia itu. Dan kita berlayar mengejar panggilan surgawi sampai kepada tujuan, yaitu hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya Roh Kudus akan menerangkan firman itu dalam hidup kita semua. Mari, saya boleh kita nyanyikan satu pujian ini sebelum saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kita nyanyikan pujian itu. Bukan dengan barang fana. Jadi kita ingat itu sudah. Dan bukan bukan setahun sekali pasca baru kita menyesal lagi, ingat lagi. Tetapi setiap kali kita berbuat dosa, kita ingat, kita mau salibkan Yesus untuk beberapa kalinya. Haleluya. Dan memberkati. Baik, pada sore hari yang kedua, Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan, kekuatan, kemenangan Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata